Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qasidah Banagra'il Bab wal Maula alaihi al-atiyah ini seperti yang disampaikan tadi disusun oleh Al-Habib Ali ibn Muhammad Al-Habsyi. Di dalam qasidah ini saya tidak akan menerjemahkannya kata per kata, tapi saya hanya akan menjelaskan ringkasan dari apa yang dimaksud di dalam qasidah ini. Di dalam qasidah ini secara tidak langsung Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menjelaskan kepada kita kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk kebiasaan beliau sendiri yang tergolong orang-orang yang soleh berkedudukan di sisi Allah, dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Hasan tadi dengan penjelasan yang sangat sempurna yang kita dengar. Jazahullah khairal jaza, dan semoga diberi kesembuhan segera Ustadz Hasan insyaallah, sembuhan lahir dan batin. Begitu juga yang sakit di antara kita, termasuk akhina Abdurrahman ibn Ali ibn Abu Bakar Al-Attas dan juga mertuanya Rizka, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi syifa'in ajal la syifaa'a illa syifa'uh syifaan la yughadiru sagaman wala alama ya kafi ya wafi irfa'anhum kulla ta'abin syadid waqfihim minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waj'alhum nuran min nurik izzan min izzak nasran min nasrik baha'an bahaik ata'an min ata'ik hirasatan hirasatik ta'idan ta'idika ya dal jalali wal ikram wal mawahibil idham as'aluka an takfiyahum min syarri kulli dhi syarrin innaka antallah khaliqul akbar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Saya mau amin qabul insyaallah qabul akramakumullah ya habib. Oleh Ustadz Hasan tadi, orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam qasidah ini, Banagra'il bab wal maula alaihil atiyah. Mereka tidak mengetuk pintu manapun kecuali hanya pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mereka punya hajat, yang mereka ketuk adalah pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mereka punya keluhan, punya musibah di dalam dunia ini, karena tidak semua orang tidak ada yang selamat dari musibah di dunia ini dan dari gangguan. Yang mereka ketuk hanya pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka meyakini di dalam dirinya bahwa Allah itulah yang maha pemberi, dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencakup segala-galanya, tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan yu'ti jami'il amal. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberi apa yang diinginkan oleh orang yang meminta, karena Allah paling menyukai hamba yang banyak meminta kepadanya. Allah paling menyukai hamba yang banyak meminta kepadanya, dan Allah paling suka jika ada hambanya yang sangat tergantung dengannya. Dan Allah tidak suka kalau ada hamba yang bergantung kepada selainnya. Makanya orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka benar-benar sempurna ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah menghilangkan, mencabut dari dalam diri mereka ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasya jazilil ata tarja wal aidi khaliyah subhan rabbi wajal. Mana mungkin zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, dan dia itu maha dermawan, mana mungkin dia ini membiarkan orang yang mengetuk pintunya itu kembali dengan tangan kosong. Tidak masuk di akal, kata Habib Ali. Kalau kita datang kepada makhluk, kita mungkin kita kembali dengan tangan hampa, karena makhluk itu boleh jadi dia tidak punya kekayaan. Yang kedua, dia tidak punya kemampuan untuk memberi seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya harta, tapi hartanya terbatas.
Jadi boleh jadi kalau kita datang ke makhluk, kita pulang dengan tangan hampa karena dia takut hartanya habis. Dia tidak punya kekuatan. Boleh jadi ketika kita datang kepada makhluk tersebut, dia tidak punya kekuatan. Boleh jadi dia pelit. Makhluk itu kikir, boleh jadi kikir. Ketika kita datang ke makhluk, kita pulang bisa dengan tangan hampa. Tapi kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, hasya jazilil ata narja wal aidi khaliyah, kata beliau. Bagaimana mungkin kita datang mengetuk pintunya Zat yang maha dermawan dan kaya raya, bagaimana mungkin kita ini pulang dengan tangan hamba? Kalau kita ketuk pintunya Allah, ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kepada Allah, pasti permintaan kita dikabulkan. Semakin banyak kita meminta, semakin Allah suka kepada kita. Juduh wa fadluh syamal ya ashabana lil bariyah. Syuma li judih mathal. Hei sahabat-sahabatku, hai murid-muridku, hai para pecintaku, hai orang-orang yang mendengarkan ucapanku. Lihat, pemberian Allah itu melimpah di alam semesta ini. Lihat, bukan cuma kamu yang meminta kepadanya ini. Pemberian Allah ini melimpah di alam semesta ini. Alam semesta ini kalau sedetik diberhentikan anugerah Allah dari alam semesta ini, hancur segala-galanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini dengan derasnya pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hentinya untuk alam semesta ini. Lalu Allah yang begitu dermawannya menghujani alam semesta ini dengan pemberian, kenapa dia mengharamkan kamu? Tidak mungkin. Kamu itu termasuk bagian dari alam semesta yang akan dihujani rahmat, dihujani anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedermawanan Allah ini tidak ada tandingnya. Tidak ada tandingnya. Asa bijahin nabi nadfar bisyarbahaniyah. Nah, tapi permasalahannya Allah yang maha dermawan, tapi problemnya kadang-kadang kitanya yang tidak siap menerima anugerah Allah Subhanahu wa taala yang perlu diperbaiki ini ya. Seperti ada satu orang datang ke satu ulama, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dekat, kenapa kita harus meminta kepada Allah melalui wali, meminta kepada Allah melalui ulama, meminta doa kepada orang, padahal Allah sendiri kan mengatakan bahwa saya Allah itu dekat dengan seluruh hamba saya. Saya minta langsung saja ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada problemnya. Problemnya Allah itu pasti dekat kepada kamu, tapi belum tentu kamu dekat kepada Allah. Berapa banyak hamba yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak hamba yang lisannya meminta kepada Allah dengan hati yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak hamba yang tangannya menengadah kepada Allah tapi dengan hati yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menyaksikan hati hamba tadi, menjadikan pemberian Allah itu terhalang dengan sifat-sifat buruk yang ada di dalam dirinya. Itu sebabnya Habib Ali mengatakan Allah rahmatnya yang besar itu mengetahui tidak semua hambanya bisa menerima anugerahnya, tapi Allah masih memberi jalan kepada kita dengan wujudnya Nabi Muhammad SAW. Wujudnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belum siap, kita masih memiliki kekurangan, kita minta kepada Allah melalui Muhammad SAW yang diciptakan Allah sebagai perantara umat manusia, yang menghubungkan antara umat manusia menuju kepada
Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asa bijahin nabi tadfar bisyarbah haniyah. Bayangkan, dia Habib Ali baru mengatakan di atas, Allah itu maha dermawan, Allah itu kedermawanannya tidak ada yang menandingi. Kita meminta pasti dihujani oleh Allah. Tapi di bawah Habib Ali mengatakan, semoga melalui kedudukan Nabi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Itu menunjukkan bahwa kadang-kadang kitanya ini yang tidak siap menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita meminta kepada Allah melalui Nabi Muhammad SAW, permintaan kita tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiha syifa lil ilal, di dalamnya terdapat obat untuk segala penyakit. Di dalam kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banatrubullah li minhu ilaihi syakiyah. Kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta kepada yang lain yang semua pengaduan itu kembali kepadanya. Setiap pengaduan di alam semesta ini, semua makhluk itu punya problem. Bukan cuma kita yang punya problem. Semua makhluk punya problem. Manusianya punya problem, jinnya punya problem, binatangnya semua problem, semut, bakteri, semuanya punya problem di dunia ini. Karena memang dunia ini tempat ujian. Pernah enggak kita membayangkan semua problem itu mereka mau kembali kepada siapa? Mengadunya kepada siapa? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibuka kunci di telinga kita ini, kita akan mendengar gema pengaduan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala ini setiap detik naik ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar permasalahan hidupnya ini diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita termasuk makhluk, kita mau bareng-bareng dengan makhluk yang ada di dalam semesta ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuslih jami'il amal. Apa yang kita adukan? Yang kita adukan, kalau kita mengadu itu tergantung dengan kualitas masing-masing. Ada orang mengadunya kalau pas sakit, jasadnya sakit, baru dia ngadu kepada Allah. Ya Allah sakit, ya Allah, baru ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau pas dia tidak sakit, lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika saldonya nol. Perusahaannya bangkrut, baru dia ngadu sama Allah. Ya Allah, baru nangis dia ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dapat problem. Problem di jalan, problem di tempat dia pergi, problem dengan manusia. Gak kuat dia, tidak tahan, baru nangis. Ya Allah, ini tolong selesaikan ya Allah. Ini awam pada umumnya. Allah menyebutkan di dalam ayat itu diberi perumpamaan oleh Allah ketika di laut, ombak yang dahsyat di laut, baru dia takut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum, kata Allah, ketika kami selamatkan dia dari ombak itu, dari maut itu, turun ke darat, dia lupa lagi. Idahum yakfurun, begitu menginjakkan kaki ke darat, balik lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi problemnya aulia, problemnya orang yang bermujahadah mau mendekat kepada Allah harus di atas itu. Apa problemnya? Yuslih jami'il amal. Ya Allah, problemnya perbaiki amal perbuatan kami ya Allah, supaya kami pantas bisa menjadi orang-orang yang dekat kepadamu. Apa problem berikutnya? Namsya ala manhajit taqwa. Ya Allah, kami minta letakkan kami di jalannya orang-orang yang bertakwa, ma'asid ginniyah, disertai keteguhan di dalam hati. Fi sa'fikam min batal, di arena orang para pahlawan. Letakkan kami di tempatnya para pahlawan, jangan di tempatnya para pecundang, jangan di tempat para pengecut. Para pengecut ini maunya di tempat-tempat yang tidak bersinggungan dengan syahwat. Takut kalau syahwatnya diganggu.
Hidupnya pokoknya memuaskan syahwat. Kalau para pahlawan, pejalan rohani, mereka lawan hawa nafsu, mereka lawan dunia, mereka lawan setan, mereka lawan segala kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka perangi itu demi ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau para pengecut, takut mereka melawan hawa nafsu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diletakkan di ladangnya para pahlawan ini. Nadzuk madzaqahu, sehingga kita bisa mencicipi apa yang mereka cicipi. Kalau kita tinggalnya sama pengecut, ya kita bisa mencicipi yang dicicipi para pengecut. Apa yang dicicipi para pengecut? Makanan syahwat. Tapi kalau kita tinggal di arenanya para pahlawan, kita akan mencicipi apa yang dicicipi para pahlawan rohani ini. Apa yang mereka cicipi? Al-ma'rifah wal maziyah min kulli 'arif wasal. Yang mereka cicipi adalah ma'rifat Allah dan maziyah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh para arif wasal yang sudah mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita minta ya Allah, karena orang yang di arena ini kan ada juga yang gagal. Ada yang masuk ke kancah arenanya para arif ini, tapi gagal, tidak berhasil, terbunuh dia. Nah, ada yang gagal, kembali, lari dari peperangan. Tapi kita mintanya ya Allah, Kau letakkan kita di arena ini, bila ana Rabbi faskinnal jinan aliyah. Ya Allah, letakkan kami di arena ini tanpa halangan. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang gagal masuk ke surganya tanpa halangan yang berat-berat. Ini permintaannya Habib Ali ini manja kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kita untuk kalau kita ada di softnya nanti kita dimanja juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusib nadkhul kama man dakhal, kita masuk ke surga itu bersama orang-orang yang masuk. Ini terakhir ya. Ini karena Abdullah minta mensyarahkan ini tidak bisa sebentar. Ini kalau mau disyarahkan bisa jadi satu buku ini ya. Nah, saya ringkas jadi agak sulit. Wa man adalna wa harabna asaluh baliyah. Lihat, Habib Ali ini mau menjelaskan juga. Kita ini dalam hidup, kami, kata Habib Ali, dalam hidup, saya ini tidak punya tujuan apa-apa. Ya hidup saya ini ya ini, sudah. Kata Habib Ali, urusan saya sehari-hari, yang ngetuk pintunya Allah, minta sama Allah supaya saya ini dikumpulkan sama orang-orang yang dicintai Allah, saya bisa mencicipi seperti apa yang mereka cicipi. Sudah, itu rencana hidup saya, ya cuma itu, tidak ada yang lain. Rencana hidup saya, apa yang saya inginkan, hanya ini. Dan ini sesuatu yang besar. Yang dibikin ribut sama orang, kursi dunia, urusan harta, yang orang ribut ini, urusan politik, urusan perang yang negara ini mau makan ini, negara ini mau makan ini, urusan sepak bola tadi malam yang menang siapa, yang kalah siapa, itu sama sekali bukan urusan saya, kata Habib Ali, bukan urusan saya. Jadi kalau ada orang, saya sudah tidak ikut-ikut, saya tidak ikut-ikut apa mau mereka, saya ini punya urusan sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya tidak mengganggu mereka, kalau kita ikut urusan dunia, kita mengganggu orang enggak? Mengganggu orang, mengusik keinginan orang. Orang ini mayoritas orang itu rebutan dunia. Kalau kita ikut rebutan di situ, ikut berebut dunia, kita pasti akan mengusik kepentingan orang lain. Tapi kalau orang berebut dunia, kita merebut kedudukan di sisi Allah, kita ini tidak akan mengusik siapa-siapa di dunia ini. Kata Rasulullah kepada Mu'ad, ya Mu'ad, izhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Hai Mu'ad, berzuhudlah kamu dari apa yang direbutkan manusia, nanti manusia semua tidak ada problem sama kamu. Kata Habib Ali, saya ini cuma urusannya sama Allah. Kalau sampai ada orang yang ganggu saya, padahal saya ini tidak ganggu mereka ini menunjukkan, Habib Ali ini mau menjelaskan, orang ini di dunia, mau seperti apa kamu, pasti diganggu orang. Pasti diganggu oleh orang. Termasuk Rasulullah SAW diganggu sama orang. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi diganggu oleh orang di masanya.
diganggu. Ada yang sampai ceritanya buntut keledainya Habib Ali dipotong orang, diganggu oleh orang ya, difitnah oleh orang. Pengajiannya apa ini, pengajiannya Ali Al-Habsyi, macam-macam ceritanya yang tidak akan saya sampaikan di sini. Tapi kata Habib Ali, ini dia berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala ya. Hati-hati kata Habib Ali. Bukan dia mendoakan, hati-hati kalau ganggu kami, karena kami ini tidak ada urusan kecuali sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati loh. Kami tidak akan mendoakan keburukan buat kamu, tapi kami menjelaskan kepada kamu, wa man adzalna wa harabna asaluh baliyah. Siapa yang ganggu kami, memerangi kami, boleh jadi dia akan terkena bencana. Karena kami tidak punya urusan sama dia, kami urusannya sama Allah. Kalau dia ganggu kami, yang marah Allah Subhanahu wa taala. Yang ganggu kami, memerangi kami, dia akan terkena bala, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Yusib aqluh khabal, nanti akalnya akan selip. Apa nih akalnya selip nanti? Akalnya akan konslet, akalnya konsleting. Apa ini Abdullah ini? Ini orang Singapura tidak ada yang paham ini. Akalnya dia akan miring, apa ini? Rusak gila. Rusak, tapi kalau gila di jalan itu kan. Tapi ini orangnya terlihat waras, tapi pola pikirnya salah semuanya. Seperti orang kebingungan. Ya, akan orang kebingungan itu. Khabal. Khabal itu orang ada masalah jelas dia tidak paham. Ada masalah ini jalan, ini kamu selamat, dia tidak paham. Padahal dia pakai dasi, pakai mobil, berlente. Ini jalan orang semua, ya Allah ini saya lihat ini jalan selamat, gampang. Dia tidak paham itu jalan. Khabal. Khabal. Karena dia hatinya keruh, busuk terhadap wali Allah Subhanahu wa taala. Melawan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih bahaya kalau akalnya jadi seperti itu, lebih bahaya daripada orang yang jasadnya terkena. Lebih baik jasadnya terkena daripada akalnya tidak bisa melihat petunjuk. Na'udzubillah min dzalik. Alis ta'dil. Nah, orang-orang ini kenapa marah sama aku? Apa yang mau dimarahi? Alis ta'dil. Kenapa kok dia ini mencela aku, kata Habib Ali. Wa nahnu fit tariqi sawiyah. Kita ini cuma ada di jalan yang lurus, kita tidak belok ke sana, tidak belok ke sini, kita jalan lurus, kata Habib Ali. Magad na'rif hiyal, dan kami tidak punya politik sama sekali di dalam hidup kami. Ya sudah, yang kamu lihat ini kami seperti ini. Orang yang gemar berpolitik, dia akan menyangka orang lain berpolitik. Dia akan menyangka, oh ini Habib Ali ini berpolitik ini. Padahal Habib Ali ini tidak punya politik apa-apa, ya sudah, keinginannya cuma Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami ini tidak berpolitik? Manamdah ilan nabi. Hidup kami ini ya ngetuk pintunya Allah. Kami tidak muji siapa-siapa di dunia ini. Tidak muji partai A, tidak muji partai B, tidak mengajak orang ke partai A, tidak mengajak orang ke partai B. Manamdah ilan nabi. Yang kami puji hanya Nabi Muhammad SAW. Bukan zuna wal khabiyah. Nabi itu perbendaraan kami, wa indana loh mahal, dan yang ada di sisi kami, makhluk yang punya tempat di sisi kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, Habibana li ta'akkad ja'ad minhul batiyah adwatu fawqal amal. Ini kemudian menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Wa in qad asaina wa farakna zalal wal khatiyah walil khata' waz zalal huwa lil khata' waz zalal. Kayaknya ada yang kurang ini. Wa in qad asaina wa farakna zalal wal khatiyah. Maksudnya pemberiannya ini sangat pemberian beliau sallallahu alaihi wasallam melalui Allah Subhanahu wa taala itu melampaui apa yang kita inginkan. Kita inginkan yang kita harapkan 10%, pemberiannya dia ini bisa 80%. Dan dia kalau kita, walaupun kita kadang-kadang melupakannya, dia tetap memperhatikan kita. Wal fain sallu alal mukhtar khairil bariyah, 2000 salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, ma tukhruju duhamal. Wallahu alam bishawab. Ini yang bisa yang saya ringkas dari qasidah ini. Semoga kita mendapat manfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.